Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Nur Arifiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengingat lupa. Yang pertama yaitu mengingat. Mengingat merupakan simpanan informasi yang diperoleh dan diserap dari lingkungan yang kemudian diolah sesuai dengan individu yang bersangkutan. Pada dasarnya, mengingat adalah sesuatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Mengingat memberi manusia kemampuan mengingat masa lalu dan perkiraan pada masa depan. Kemudian ada proses mengingat. Proses mengingat terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perolehan informasi. Yang kedua yaitu tahapan penyimpanan jangka pendek atau ingatan jangka panjang. Yang ketiga, tahapan mengeluarkan kembali apabila suatu waktu diperlukan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi mengingat. Proses mengingat atau memori banyak dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor individu. Proses mengingat akan lebih efektif apabila individu memiliki minat yang besar, motivasi yang kuat, memiliki metode tertentu dalam pengamatan, dan pembelajaran memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Yang kedua yaitu faktor sesuatu yang harus diingat adalah sesuatu yang memiliki organisasi dan struktur yang jelas, mempunyai arti, mempunyai keterkaitan dengan individu, mempunyai intensitas rangsangan yang cukup kuat. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Proses mengingat akan lebih efektif apabila ada lingkungan yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan. Yang kedua yaitu lupa. Menurut Agus Suyanto, lupa ialah peristiwa tidak dapat memproduksikan tanggapan-tanggapan kita, sedang ingatan kita sehat. Sedangkan menurut Irwanto, lupa adalah sebagai suatu gejala di mana informasi yang telah disimpan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lupa. Yang pertama, menurut Reber, lupa dapat terjadi pada seorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Yang kedua, menurut Anderson, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang ketiga, menurut Law of Jesus, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Menurut asumsi sebagian ahli, materi yang diperlukan demikian dengan sendirinya akan masuk ke alam bawah sadar atau mungkin juga bercampur aduk dengan materi pelajaran baru. Meskipun penyebab lupa itu banyak ragam faktornya, utamanya meliputi gangguan proaktif dan retroaktif karena didukung oleh hasil riset dan eksperimen. Cara-cara mengatasi lupa. Yang pertama yaitu overlearning atau belajar lebih. Cobalah untuk belajar melebihi dari batas penguasaan dasar dalam materi-materi tertentu. Yang kedua yaitu latihan terbagi. Dalam latihan terbagi ini, seseorang akan melakukan latihan-latihan di waktu istirahat, sehingga upaya ini dilakukan untuk bisa menghindari caming yang membuat seseorang belajar banyak materi dalam jangka waktu singkat dan tergesa-gesa. Yang ketiga yaitu tidur. Umumnya, waktu tidur adalah 7 jam dalam sehari. Tidur yang cukup adalah hal yang penting agar memori otak tetap aktif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengingat lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.